balik angka keramat 17 mistis Soekarno. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ternyata menyimpan kisah mistik Soekarno yang menarik untuk ditelisik. Dikutip dari buku 17845, fakta drama misteri yang ditulis oleh Henry F. Isnaini, Soekarno mengakui sudah merencanakan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Mengapa tanggal 17? Aku percaya pada mistik, ungkap Soekarno. Kisah ini berawal dari pertemuan antara Soekarno dengan dua tokoh pemuda pada saat itu yang ingin kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan, yaitu Wikana dan Darwis pada 15 Agustus 1945. Dalam pertemuan itu, keduanya menanyakan Soekarno sebagai pemimpin rakyat ketika Jepang sudah menyerah. Namun Soekarno belum mempercayai penyerahan Jepang sebelum pihak resmi menyampaikan berita itu. Mengapa bukan rakyat kita yang memproklamirkan kemerdekaan kita itu? Tanya mereka. Hal ini tak dapat saya putuskan, tetapi harus lebih dahulu saya rembukan dengan teman-teman lainnya, dan saya harus pula lebih dahulu mendengarkan keterangan resmi tentang penyerahan Jepang itu dan bagaimana lain-lain kelanjutannya yang berhubungan dengan kemerdekaan kita, jawab Soekarno. Dalam percakapan itu, Soekarno mengatakan dirinya sudah merencanakan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 sejak berada di Saigon. Soekarno tidak dapat menerangkan secara masuk akal terkait pemilihan tanggal 17. Ia hanya mengatakan angka 17 adalah angka suci dan keramat. Tetapi aku merasakan di dalam relung hatiku bahwa 2 hari lagi adalah saat yang baik, ucap Soekarno. Dalam penanggalan Jawa, 17 Agustus 1945 jatuh pada hari Jumat Legi. Kata Legi dalam bahasa Jawa berarti manis. Kemudian Soekarno mengaitkan tanggal 17 dengan peristiwa diturunkannya Al-Quran. Selain itu, Soekarno juga menghubungkan tanggal 17 dengan perintah Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam untuk bersembahyang 17 rakaat dalam sehari. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat bukan 10 atau 20? Karena kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia, tutur Soekarno. Menurut Soekarno, saat mendengar berita penyerahan Jepang, ia menyadari takdir Tuhan bahwa peristiwa proklamasi akan jatuh pada hari keramatnya. Kendati demikian, penulis memprediksi kemungkinan gagasan angka keramat 17 tidak muncul ketika Soekarno berhadapan dengan Wikana dan Darwis. Proklamasi terjadi pada 17 Agustus 1945 karena Soekarno dan Hatta tidak mempan didesak oleh para pemuda. Para pemuda ingin agar Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus 1945 dan tidak melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Soekarno dan Hatta beralasan Jepang sudah mengambil keputusan untuk memerdekakan Indonesia. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945, PPKI yang diketuai Soekarno akan bersidang melaksanakan kemerdekaan itu, mengesahkan rencana Undang-Undang Dasar yang telah disiapkan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan memilih kepala pemerintahan di pusat dan daerah. Sesudah itu, anggota PPKI pulang ke daerah masing-masing untuk menyusun kekuatan rakyat dan mempertahankan kemerdekaan itu dari serangan sekutu. Namun para pemuda memandang semuanya itu tidak perlu karena akan menggambarkan kemerdekaan Indonesia adalah buatan Jepang. Mereka ingin Indonesia buatan sendiri. Oleh sebab itu mereka mendesak Soekarno harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 15 Agustus 1945 malam. Perundingan pun seketika macet dan rapat pun diputuskan bubar. Insinyur Soekarno menolak desakan para pemuda yang dipimpin Soekarni untuk memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada 15 Agustus 1945 bertepatan dengan menyerahnya Jepang dari sekutu, karena Bung Karno tidak mau memproklamasikan kemerdekaan pada hari itu.
Mereka yang menemui Bung Karno di kediamannya Jalan Proklamasi 56 Jakarta Pusat sempat mengancam. Bung Karno bersama Bung Hatta, Fatmawati dan Guntur lantas diculik para pemuda usai sholat subuh pada 16 Agustus 1945. Murid Tan Malaka itu memimpin para pemuda mendesak Soekarno yang baru kembali dari Dalat Saigon, Vietnam setelah mendengar kabar Jepang menyerah melalui radio asing. Namun Bung Karno enggan melayani ancaman para pemuda. Menurut Bung Karno, sejak berada di Saigon, dia sudah merencanakan seluruh pekerjaan tersebut untuk dijalankan pada tanggal 17 Agustus. Mengapa justru diambil tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Tanya Soekarni seperti diceritakan dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Bung Karno menjawab, "Saya orang yang percaya pada mistik. Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal, tidak dapat menjelaskan mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi, saya merasakan di dalam kalbuku bahwa 2 hari lagi adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka keramat, 17 adalah angka suci." Pertama-tama, lanjut Bung Karno, kita sedang berada dalam bulan Ramadan, waktu kita semua sedang berpuasa. Hari Jumat ini Jumat Legi, Jumat yang berbahagia dan suci. Dan hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan tanggal 17, orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Karena itu kesucian angka 17 bukan buatan manusia. Setelah dilantik sebagai presiden di bekas gedung Volkskrant, pada masa kini gedung Pancasila di Pejambon, Jakarta Pusat. Ketika pulang ia bertemu dengan tukang sate. Lalu Presiden Soekarno memanggil penjajah sate ayam tersebut dan mengeluarkan perintah pertama, sate ayam 50 tusuk. Aku jongkok di sana, dekat selokan dan kotoran, kumakan sateku dengan lahap dan inilah seluruh pesta atas pengangkatanku sebagai kepala negara, kata Bung Karno. Saat ini, seorang presiden mendapatkan berbagai fasilitas yang cukup mewah, lengkap dengan mobil dinasnya. Namun tidak demikian halnya ketika Bung Karno dilantik sebagai kepala negara, bahkan kendaraan dinas saja tidak tersedia. Menyadari perlunya seorang presiden memiliki kendaraan, Sudiro, seorang pejuang, berinisiatif mencarikan mobil untuk Bung Karno. Ia tahu ada sebuah mobil limosin merek Buick besar yang dapat memuat 7 orang. Mobil tersebut merupakan sedan paling besar dan cantik di Jakarta, dilengkapi korden di kaca belakangnya. Mobil buatan General Motor Amerika Serikat pada tahun 1939 itu milik kepala jawatan kereta api Jepang. Akan tetapi, soal kecil begitu tidak membuat pusing Sudiro. Diam-diam dia pergi berburu mobil dan mendapati kendaraan itu dalam garasi. Kebetulan Sudiro mengenal pengemudinya dan berkata kepadanya, "Saya minta kunci mobilmu." "Kenapa?" jawab orang itu kaget. "Karena saya bermaksud hendak mencurinya untuk presidenmu." Lalu Sudiro memberi uang pada sopir itu dan menyuruhnya segera pulang ke kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah. Si sopir langsung memberikan kunci mobilnya kepada Sudiro dan sejak saat itu Presiden Soekarno memiliki sebuah mobil kepresidenan yang diberi plat Rep 1. Pada saat pusat pemerintahan Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta, mobil Rep 1 dibawa serta. Pada tanggal 19 Mei 1979, mobil ini diserahkan oleh Kepala Rumah Tangga Kepresidenan pada Dewan Harian Nasional 45. Kini, mobil tersebut disimpan di Museum Juang 45 di Menteng Raya 31, Jakarta Pusat. Bersebelahan dengan Rep 1, terdapat mobil Rep 2 yang selalu digunakan Bung Hatta dalam kedudukannya sebagai Wakil Presiden. Bung Hatta memperoleh hadiah mobil tersebut dari seorang pengusaha terkenal pada kala itu, Johan Johor, paman Bung Hatta. Di sebelah kiri mobil Bung Hatta terdapat mobil merek Imperial yang digunakan oleh Presiden Soekarno dan kedua anaknya, Guntur dan Megawati. Mereka menghadiri lustrum ketika Yayasan Perguruan Cikini di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat pada 30 November 1957. Malam itu diadakan keramaian dengan hiasan balon, racikan kertas warna-warni yang ditaburkan, musik, nyanyian, lelang, dan beberapa pertunjukan seni. Sekitar 500 tamu serta pengajar, anak-anak, dan ribuan penonton berdiri.
Pada pukul 8.55 ketika kami turun tangga yang sempit dari tingkat kedua gedung tempat keramaian berlangsung, kata Bung Karno. Bung Karno dan mereka lari menyeberang jalan. Saat Bung Karno terjatuh, ledakan kelima mengenai kakinya dan merobek paha seorang perwira yang melindungi Bung Karno dengan tubuhnya. Dalam peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Bung Karno itu, 9 orang meninggal dan 55 luka berat. Menurut Bung Karno, pelakunya yang berjumlah 4 orang adalah anggota DITII pimpinan Kartosuwiryo, sahabat baik Soekarno sendiri.